Saraya oleh Ibu Dr. Asma S.E. M.E. Banyak Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Salih Basri Sohor Keluarga Dalam. Yang kami hormati Haji Syarifudin Anggota Yayasan Darut Taqwa beserta jajaran pengurus Yayasan Darut Taqwa. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Khalid Muhtado ME selaku Rektor Universitas Darut Pasuruan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dedi Utomo MP selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad MSI selaku Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Khalid MU selaku Wakil Rektor 3. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Yayasan Darut Taqwa, kepada yang terhormat Bapak Dekan dan Kapolri, Kepala UPT, Kepala Lembaga, Pegawai dan Sejenis Akademika Universitas Darut Pasuruan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada waktu ini bertempat itu Gubernur PTI lantai 1 Darut Pasuruan kita bisa bersama-sama menghadiri laporan pertanggungjawaban Rektor Universitas Pasuruan tahun 2019 sampai 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, di sini kami selaku pengangkat acara akan membacakan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan dan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya laporan pertanggungjawaban Dasar Universitas Darut Pasuruan tahun 2019-2024 dan acara pagi ini ditutup dengan doa. Namun sebelum acara dimulai, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah dengan harapan acara lebih acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bila ini yang sulit Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Hari ini Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya laporan pertanggungjawaban Rektor Universitas Darut Pasuruan tahun 2019-2024 kepada yang terhormat Bapak Dr.
Haji Khalidun Nabi SDME kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi dan seluruh undangan dan kepala lembaga di hubungan yang beberapa seluruh pimpinan di Universitas Indonesia Pasuruan, Pak Direktur 1, Pak Direktur 2, Pak Direktur 3, observasi seluruh kepala lembaga, kepala biro, kepala unit, dekanat, seluruh kepala program studi dan staf di Universitas Pasuruan syukur alhamdulillah hingga pagi ini dari Allah kita melaksanakan aktivitas kita hari ini dengan baik. Salawat dan salam besar laporan pertanggungjawaban sebagai rektor Universitas Pasuruan periode tahun 2019-2024. Laporan pertanggungjawaban baru periode ini dilaksanakan. Saya berharap seterusnya di akhir masa jabatan ada laporan pertanggungjawaban seluruh aktivitas yang dilaksanakan khususnya di Universitas Pasuruan. Karena dalam melaksanakan tugas ada restoran, ada rencana hidup, pengembangan universitas, diterjemahkan pada restoran universitas dijelaskan lagi dalam bentuk renov rencana operasional secara teknis, bagaimana rencana seperti itu bisa diimplementasikan dengan baik secara teknis dan pada bentuk di sana dibutuhkan SOP standar operasional tersebut. Ada beberapa aturan secara teknis yang diikuti dan harus dijalani untuk menjalankan tugas. Jadi sehingga di sana ada perencanaan dan ada realisasi. Sebelum saya membacakan laporan,
laporan ini saya tuangkan dalam 3 buku. Buku pertama ini laporan masing-masing lembaga, dekanat, biro, dan unit terkait dengan wilayah tugas yang dibawahi atau dikoordinir oleh masing-masing warek. Misalkan Pak Warek 1 ini membawahi terkait dengan pendidikan, di sana ada dekanat, ada LPM, lembaga penjamin untuk LPPM, lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat, ada LPPK, LSP, terkait dengan pembelajaran, LSP terkait dengan sertifikasi profesi. Ini perlu saya jelaskan, universitas itu mencetak sarjana. Kalau politeknik itu mencetak terapan, diploma dulu diploma. Sekarang dulu D1, D2, sekarang D4, D1, D2, D3, dan sekarang D4. Terapan, kalau universitas itu pemikir, kalau universitas teoritis, kalau di politeknik itu praktis. Nah, di data ini sekarang tidak ada vokasi. Dulu ada D1, D2, PGRI, PGPK, RA. Nah itu waktu ini masih kosong itu. Terus saya ingat ketemu dengan Kabupaten Pasuruan. Terus ini dibangun nyata D1 kalau kurang langsung naik. Di waktu itu yang lulus D1 diarahkan itu lanjutkan ke jenjang S1, bukan D4. Dan cakupan wilayahnya lebih luas. Biasanya yang lulus PGRI waktu itu berarti tak bisa untuk jadi guru kelas sekolah, bisa ngajar sebagai pengajar. Akhirnya diarahkan program hibah Kabupaten Pasuruan waktu itu untuk S1. Nah, di data ini sekarang karena tidak ada ketiga, itu juga adanya untuk wilayah geofizik atau praktis itu ya LSP. Jadi lembaga sertifikasi profesi yang bekerjasama dengan BNSP, bentuknya lembaga yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat. Jadi misalkan lulusan di data ini melamar pekerjaan, terkadang itu ada syarat selain ijazah, seperti sertifikasi profesi. Di beberapa perusahaan itu misalkan sehingga ada saja yang tertulis itu diadakan untuk menyempurnakan pendidikan yang ada di Universitas Pasuruan. Berikutnya tadi saya sampaikan berkaitan dengan SOP. Itu paling berat. Membuat aturan SOP itu paling berat. Kenapa? Karena itu membuat aturan untuk dirinya sendiri. Jadi misalkan saya menyusun aturannya itu terus
dirinya sendiri harus begini, harus begitu. Padahal paling enak ya kalau aturan itu enak, bebas. Sehingga saya dalam hal ini membutuhkan standar-standar sebenarnya standar yang bagus seperti apa. Nah, kadang-kadang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Bagus untuk orang lain ketika diterapkan di data juga kadang-kadang nggak cocok. Sehingga membutuhkan standar yang benar-benar standar baku yang diikuti oleh hal yang umum. Sehingga saat itu kami memutuskan ada ISO 21001. Karena ISO ini sudah standar di mana di perusahaan. Nah, standar ISO 21001 itu standar manajemen yang berkaitan dengan pendidikan small. Nah, ini diadakan di Universitas Darussalam ini untuk membuat standar. Akhirnya ISO jadi tata aturan yang ada di data ini dikoreksi, yang belum ada di asesmen. Di setiap tahun ada surveillance itu meninjau ulang apakah di data ini masih atau ada perbaikan terkait dengan tata aturan yang ditentukan oleh ISO. Nah, ini sehingga ada ISO 21001 itu. Jadi adanya hal-hal baru itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan terkait bagaimana aktivitas di data itu memenuhi standar. Kalau standar pendidikan kita masih tetap mengikuti BAPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan ada beberapa yang sudah ke LAM. LAM ini dari sebuah asosiasi yang terkait dengan jurusan yang sama, misalkan PKI, jurusan bisnis dan yang lain, itu perguruan tinggi yang dikatakan penafsir bagus itu berasosiasi untuk menentukan standar. Jadi di situ ada lanjut yang di teknik banyak ya, hukum oleh satu. Jadi intinya selain BAPT ada akreditasi dan ini pun juga sah. Sudah sah dijadikan sebuah standar itu berkaitan dengan pendidikan. Kalau ISO tadi berkaitan dengan manajemen, kalau LSP berkaitan dengan kompetensi lulusan, menambah kompetensi lulusan. Banyak sertifikat yang dikeluarkan, tapi sertifikat yang dikeluarkan itu belum tentu diterima oleh perusahaan, lembaga-lembaga tertentu yang akan menerima calon tenaga kerja. Tapi kalau LSP ini secara nasional, secara internasional diakui. Ini kalau bahasanya nyewa itu ada bukan tenaga paling aman ini bukan juga, insya Allah aman. Gitu. Itu berkaitan dengan hal-hal yang berada di Universitas Darussalam. Saya kira misi-misi semuanya sudah tahu ya, tapi ada salahnya diulang kembali agar lebih apa menjadi universitas yang unggul dalam membangun pengetahuan dan uji dengan humaniora dan seni yang religius pluralistik, sehingga
apapun kegiatannya di sini ya ada rezekinya, ya juga ada macam pluralistiknya. Kegiatannya ya Tridharma, termasuk di sana pengajaran, kemudian dan pengajian. Ini kalau kita lihat di Universitas Pasuruan, kalau di top universitas di Indonesia ini didata di angka 304. Ini Indonesia. Kalau kemarin 255 turun. Jadi ini kompetisi perguruan tinggi sekarang sangat kuat ya. Top universities in Provinsi Jawa Timur di angka 42. Kalau di Pasuruan masih di angka nomor 1. Jadi masih terbaik di Kabupaten Pasuruan. Tapi kalau sudah bergeser ke Jawa Timur lebih luas lagi di angka 42. Kalau di Indonesia 2000 lebih perguruan tinggi di angka 300. Jadi ya masih angka-angka besar. Kalau mau 10 besar, bisa buktikan dulu. Jadi kalau bisa itu kampus ngajak-ngajak, itu tahun berdirinya sudah lama, pendidikannya juga pengalaman, generasinya bukan generasi pertama, tapi generasi yang cucu. Karena belum merdeka saja kemudian sudah berdiri masa ini bisa merdeka. Data ini berdirinya Indonesia sudah sangat merdeka sekali. Ya, setelah reformasi. Akreditasi, sertifikat akreditasi itu baik sekali. Jadi sekarang istilahnya memang bergeser. Jadi pada proses pergeseran istilah, dulu nilainya itu C, B, A. Setelah itu ada C, baik, baik sekali, unggul. Ini mau digeser lagi, hanya 2, terakreditasi sama tidak terakreditasi. Tidak ada baik, baik sekali, unggul, dan sehingga untuk mempertahankan baik sekali saja, baik sekali itu digunakan. Cara melihatnya gampang. Ya. Cara melihatnya, kenapa Siddhartha kok belum unggul? Jawabannya paling mudah, belum ada profesornya. Itu paling mudah. Nah, di laporan jawaban ini bisa saya tawarkan apa dari Profesor Bonbonan, atau profesor itu muncul dari dosen-dosen Universitas Indonesia. Kalau saya menghendaki profesor itu muncul dari dosen-dosen Universitas Indonesia. Kalau misalkan ini ada Bapak Pembina, ada Ketua yayasan, dan Bonbonan satu banyak profesor pensiunan ini bisa saya cari. Insya Allah dalam jangka dekat sudah bisa mengantongi puluhan profesor. Jadi karena Siddhartha ini mulai terlihat seksi itu, mulai terlihat seksi. Pak Dedi bilang gemoy, kan? Banyak yang ingin masuk. Ketika ada profesor misalkan mau pensiun, untuk saya tawarin, Prof, apa mau lagi di Jakarta? Insya Allah, wah, insya Allah gitu. Jadi itu tadi berkaitan kenapa kok belum muncul. Jadi ya saya saja disalahkan. Rektor
Jadi ini terkait dengan baik sekali dari sertifikat ISO. Nah ini BB di situ itu nilai lama. Nilai lama. Kalau sekarang itu bergeser ke baik sekali. Karena kalau nilai lama itu kalau nggak C, B. Berikutnya ini sertifikat lisensi yang tadi disampaikan LSP, jadi sertifikatnya akreditasi, sertifikatnya ISO, ini sertifikatnya lisensi, nah, itu ada sertifikatnya. Ini ada 25 skema, nah, ada analisis kebijakan publik, analisis muka hubungan industri, bidang perusahaan industri, bidang produktivitas, banyak sekali ya, 25. Asesornya itu dari 48, 2023, 60, 2024 menjadi 68. Jadi asesor di bidang ini tergolong banyak. LSP-nya 25, asesornya 68. Kalau misalnya dibuat rata, itu masing-masing skema itu ada 2 bahkan 3 lebih asesor. Ini untuk Pak Wahid itu yang mendalami kepala LSP. Ini LSP pertama, kepala LSP pertama. Nah ini dulu hidup di LP3, berkaitan dengan pengembangan. Lalu mahasiswanya hingga sekarang yang sudah tersertifikasi LSP ada 577. Sekedar info saja kalau berkaitan dengan berbagi lain. Berbagi lain itu skemanya sekitar 12, 15, ada yang 8, ada yang belum punya sama sekali. Kalau yang besar baru teknik saja belum mencapai 25. Mudah-mudahan ini karena skema yang ada di sini ini tidak menyimpang dengan program studi yang ada di Yudhaka. Ya, program studi yang berkaitan itu di sampingnya itu ada program studi yang berkaitan dengan LSP ini di program studi apa itu sudah dilakukan kajian dan memang itu dibutuhkan di Universitas Pancasila. Berkaitan dengan IKU ini indikator kinerja utama. Ini berada di laporan PDDB. Jadi kita tidak bisa bekerja tidak fokus, tidak bisa karena ada yang memantau, ada yang menilai, ada yang mengoreksi, dan itu harus diupload seluruh pekerjaannya di PDDB. Kemarin itu Yudhaka pekerjaannya banyak. Saya ditegur, Yudhaka ini dapat di bawahnya, tidak ada pekerjaannya. Tuh, juga dilaporkan. Di mana? Saya bingung. Masa belum? Hanya Pak Wali satu, saya suruh periksa. Pak, tolong dilihat PDDB-nya. Ternyata di PDDB zone tidak ada laporan sama sekali. Laporannya hanya dilaporkan kepada pemberi IPA. BIPI menunjukkan program IPA dilaporkan BIPI. Beresnya itu di BIPI, tidak dilaporkan BIPI. Akhirnya alhamdulillah ini IKU sudah terlaporkan, dan ini laporan yang saya sampaikan ini berada di laporan PDDB terkait dengan indikator kinerja
utama. Jadi seluruh kegiatan oleh hibah dari BKKM, hibah PM praktisi mengajar yang saya tuangkan di buku satunya. Ini ada ringkasan apa? Ringkasan hibah. Kenapa ini saya bedakan dua? Karena berdasarkan siapa yang membiayai kegiatan itu. Jadi yang buku satu ini yang biaya kegiatannya adalah Universitas orang tua. Yang satunya ini yang biaya yang BPJB. Jadi agar lebih jelas, ya, ini biaya yang dikeluarkan di data, ini yang biaya dikeluarkan oleh BPJB. Saya mudah, misalkan BKKM, saya sebagai rektor menerima dana 2 miliar tahun ini, dana 2 miliar, saya disuruh Jakarta tanda tangan. Di sini ada task force. Task force itu penanggung jawab utama kegiatan. Langsung saya minta, misalkan BKKM, Ani mana? Bu Ani, tunjuk. Bu Ani harus tanda tangan fakta integritas dengan saya. Saya tidak minta uangnya, saya minta pekerjaannya selesai dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan sampai apa? PM ini ada Bu Eni. Ya. Nanti kalau nggak begitu, yang belumnya gue itu jadi beli. Dan sama, saya minta fakta integritas agar apa? Sama dengannya. Saya tanda tangan ke Jakarta membawa beban yang berat. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Saya minta jadi sebagai task force kegiatan PM itu praktisi mengajar. Ada beberapa perusahaan dari luar sini mengajar itu untuk mengajar di data ini karena praktisi, bukan karena jadi dosen, tapi karena praktisi. Jadi praktisi kepala atau beberapa dinas dan seterusnya itu mengajar di data bersama dengan dosen di data, mengajar bersama berkaitan ini. Nah ini biar lebih clear. Nah itu dokumen saya serahkan ke yayasan berkaitan dengan kegiatan itu. Ini jauh. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Kenapa 8 nggak 8? Saya tanya Pak, kenapa 2? Oh ya, jadi belum terakhir. Intinya itu belum ada kegiatan luar negeri, belum terakhir dari internasional. Nah, ini Jakarta menuju kata apa? Kita menuju internasional. Jadi kunjungan internasional versi kaji ini sebagai wilayah saya bilang belum. Ini yang punya bersifat duit. Oh, buat duit. Jadi karena memang keluar negeri itu lekat dengan apa dengan luar negeri? Pelajaran. Mau mana mau kata itu luar negeri. Pelajaran ada ini. Ada aktivitas yang harus kita lakukan untuk mengembangkan di perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Sudah barang tentu kita akan mengunjungi beberapa perguruan tinggi yang berada di selain Indonesia. Intinya ibadah kalau nasional Indonesia beres. Nah ini laporannya. Kalau
tahu terkait dengan lulusan S1 yang berhasil seterusnya yang tidak bebas dari nomor 1 karena saking banyaknya. Capaian kinerja berkaitan dengan ini kerjasama MOU. MOU kita ini di tahun 2023 tambahannya 47 MOA-nya 36 ya, IA-nya ya, kegiatannya 8 internasionalnya itu di tahun 2019 5, 2023, 2021 2, 2022 2, 2023 masih kosong. Ini 2023, ini 2024 katanya ini sudah sebagai waris kalau ini mengajak ke mana, Malaysia dan beberapa negara ASEAN, ya, negara ASEAN. Ya, kalau dengan itu kegiatan khusus. Yang maunya Raja Salman praktisi mengajar yang tadi saya sampaikan, kita sudah memasuki PM4 ya, dan sekarang mau berikan PM5. Kemarin saya ditanya ada satu gimana PM5 lanjut atau enggak, saya bilang lanjut aja. Selama negara masih bikin program tadi data ditawari ya, kenapa tidak? Yang terpenting itu kita melaksanakan dengan baik gitu saja. Dari 50 dosen tambah 58 meningkat lagi 59 PM4 kemarin nggak tahu ya, itu berkaitan dengan kuota negara ini lagi ada 3 kali presiden gimana jadi turun jadi 51 dosen. Nah, ini yang sudah PM yang terlibat di PM juga kelas kolaborasi dan juga jumlah mata kuliah praktisi mengajar. Mata kuliah yang dapat ini angka yang paling tinggi di PM2. Di PM1 menjadi turun ya karena negara kita punya hajat pilpres kemarin juga dananya banyak kepras diturunkan. Ini masuk hibah, ya, kegiatan hibah. Kalau Yudharta membiayai PM, jawaban ini yang saya pinjam jawabannya Pak Maruf aja. Wong ini kurang bayar praktisi dari luar, jadi mulai segoro. Bayarnya kayak misalkan Pak Haji dari perusahaan, aja di sini praktisi Jakarta menggaji tinggi, mulai segoro. Tanda-tanda gue awal. Tapi ini memang digaji, praktisi mengajar di sini digaji, tapi yang digaji bukan di data, termasuk IPA. Kolaborasi dengan dosen pengampu. Ini berkaitan dengan jumlah mahasiswa baru di data. Jadi kalau ini angka 870, 850, 906, 839 ini yang artinya yang diterima dan benar masuk. Pendaftarnya lebih dari 1000. Di bawahnya ini kan bukan pendaftar mahasiswa. Jadi pendaftarnya lebih dari 1000. Memang seringkali ini di pendaftaran kami berkaitan dengan masalah mahasiswa. Pendaftarnya 1000 sekian, tapi realisasinya ya ini. Tapi sekarang saya informasikan yang terakhir saja, jumlah mahasiswa di 2023 itu 4.165. 4.165 ya 165. Ini mahasiswa konkret di data. Yang wisuda di tahun 2023 600, 2019 434 tambah turun
406 kali ini lulusan memang terjadi fluktuatif. Yang mengikuti MBKM, jadi ada program PKKM dan MBKM. Ini jadi gini ceritanya. Pada saat saya diserai menjadi rektor, itu registra Universitas Pasuruan itu di universitas berbasis kompetensi itu sudah didok rapat kerja sudah didok, presidennya nanti otomatis menterinya nanti membuat program MBKM kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka berubah, langsung dirubah. Nah, ini program menteri baru. Ini kalau nanti makanya sekarang rakyatnya saya mundur aja. Nanti kalau sekarang mau memperkuat MBKM, kalau menteri baru nanti buat acara baru, terus kadung nyangon nih, Pak. Jadi tidak raker dulu, tidak rapat kerja, ini menunggu menteri yang baru saja. Menteri yang baru ini agak mepet. Untuk baru jadi menteri tutup tahun. Grafik prestasi akademik, misalnya itu terkait dengan PKM. PKM itu penelitian dari 2 MB, tokoh lawan, termasuk ini yang berbasis fakultas, isu yang non akademiknya 80, psikologi tidak dan logika, teknik masih 0. Yang teknik ini kan memang di sini perlu saya laporkan di ketua yayasan sama di yayasan teknik ini agak berat, butuh biaya besar untuk merawat teknik itu, butuh biaya besar, mulai labnya dan seterusnya, termasuk berbagai semua. Ini berkaitan dengan beasiswa KIP. Beasiswa KIP skema 198 mahasiswa KIP skema 2 97. Jadi begini, kalau bantuannya ada besar ini, tapi kenapa kok dapat besar? Yudata, karena ada Yudata Peduli. Yudata Peduli itu diadakan, nah, itu masuk di kelas-kelas KIP, sehingga KIP dari program ini memiliki multiplier effect, ya, sisi pembiayaannya memiliki multiplier effect, bisa membiayai mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang tidak mampu. Ini berikutnya prestasi mahasiswa, alumni dan kerjasama. Ini nasional, internasional, seringkali banyak dari bisa dibaca ini nyampe 87 ya, 87 prestasi dari tingkat internasional maupun internasional dari mahasiswa kita yang ikut berapa event yang diselenggarakan secara nasional dan internasional menjuarai. Jadi juara 1, 2 itu sudah biasa. Termasuk juara 3. Ini data 87. Ini hibah pengabdian. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini dosen-dosen. Kalau ini adalah aktivitas dosen. Dosen buku ajar ISBN. Kayaknya ada 55. Kemarin maunya saya berikan penghargaannya di pertemuan ini yang menulis ternyata Pak Yubang uangnya banyak. Nah, itu ada di belakang ini. Tak serantau langsung ditransfer di PL. Suwan barang itu ngomong-ngomong. Itu kasih dulu itu ngomong-ngomong. Sudah mungkin dari biaya untuk yang
diberikan oleh Sudara Pasaran paling tidak ya untuk mengajukan gaji. Paling tidak sudah menulis buku biaya termasuk jajannya diganti sudah 80 karena ada yang sudah mendapatkan nanti buku referensi di penelitian, di pengabdian, ya, publikasi internasional. Ini publikasi internasional ini yang dibawa BPN, tapi kalau dosennya lebih dari 2 ini publikasi internasional lebih. Kalau dosen-dosen yang lainnya sudah direkam. Ini berkaitan dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan di Jakarta itu 159. Di Jakarta bisa jadi besar itu karyawannya cuma 159. Ini pejuang-pejuang hebat ya. Ini bisa renang di laut, bisa ngerong. Ya. Kalau dicari ada karena mungkin kurang. Ya. Ini mana bapak ini, bapak Prodi, bapak Ken. Oh nggak keluar itu mungkin ngerong. Dan hanya 59 tadi bisa membuatkan 16 Prodi bersekolah kegiatan yang banyak. Ya patut kita beri penghargaan lah. Paling tidak menerima BPJS. Yang baru ini apa? Kembali ketenaga kerjaan. Ya keselamatan kerja. Saya dapatkan keselamatan kerja. Karena dulu saya daftar di ini asuransi. Ini di tak keluar Bumi Putra ini bermasalah. Jadi uangnya di Jakarta itu dibawa ke berapa? 300 juta. Ya, itu hak karyawan dari 900 mobil-mobil Tonglayu dan pejabat ini. Hingga sekarang tuh dosen S3 di Jakarta itu 31. Jadi doktornya 31. Asisten ahli 53, lektornya 57, lektor kepalanya 1. Saya sendiri. Siapa Pak? Saya sendiri. Ini boleh nggak? Nah ini perlu saya informasikan. Setelah lektor kepala ini mestinya ditulis Pak. Profesor, kan guru besar, gitu kan. Masih 0. Paling tidak kan yang 01 ini kan geser. Sebenarnya kan ini kan dulu narik kan, ya, dulu ditarik merupakan gitu kan. Ingin gitu kan, yang 57 ini yang rektor ini sekarang segera bergeser ke 01 gitu kan. Ke lektor kepala. Mudah-mudahan lah ini cepat misalnya. Tapi harus dulu Pak, lektor kepala dulu. Ya. Nah ini kenyataan di Jakarta ya begini begitu alami lah. Ya. Alami. Maksudnya gini, ini orang untuk sulit. Lain ya. Saya menyampaikan begini aja. Wes gak usah kerja sibuk angel-angel ya perkara anyar ya itu ini ada cukup bisa ngarang kerjaan jadi kaya malah gak ada formasinya. Ini keuangan ya, capaian keuangan 2022 itu apa? Laporan pengeluaran ya, pengeluaran itu 2023 23 miliar 733 23 miliar
23 miliar. Ini pengeluaran kalau 2024 masih 8 miliar ya, karena belum selesai di pertengahan tahun. Ini termasuk yang hibah tadi ya, tahu ya? Ya misalkan yang pengeluaran jasa dan juga pengeluaran hibah. Ini perolehan dana hibah. Perolehan dana hibah 2020 masih 324 juta. 2021 1,8 M ya. 2022 1,9 M. Kalau 2023 5,7 M. 2024 ini sudah cair. Nah ini 1,3 M. Nah ini penerimaan hibah. Nah, ini grafik aset. Di aset di data secara keseluruhan di 2024 itu 75 miliar. 75 miliar. 75 miliar ini karena data dibangun tanpa proyek. Jadi kalau saya nanya, kebetulan Pak Hamid bagian dasar di sini kan juga bimpernya di Polres, katanya dari dulu dikasih turunnya Polres. Ini bangun lantai lurung ini piro perencanaannya Polres. Ya sekitar 16 sampai 20 kan. Lantai lurung ini 16 miliar. Iya. Dari data sampai lantai 45 cukup 10 miliar. Gak sampai langsung dan bangun lantai 45 cukup 6 miliar ya. Sampai bangun di proyek. Ini masalahnya ada fasilitasi sangat hafal tapi mengenai duit sampai biru apa. Jadi ini termasuk capaian ya ini SDM sing kita terong Satpas sarana prasarana yang memang semuanya diadakan secara mandiri ya, dari uang yang kita peroleh sendiri. Yang perlu saya sampaikan begini, jadi ya, di akhir ini ada perubahan paradigma berpikir terkait dengan kelembagaan keuangan yang juga akhirnya saya pusing juga. Sekarang itu istilahnya IKU, apa? Pembayaran UKT itu pilihan satu pintu tepat tunggal ya. Di situ itu biaya operasional. Yang kemarin itu di data kan saya bunyikan, ini BBP, ini SPP, nah, selebihnya hanya evaluasi. Sudah terbilang dana pembangunan aman, saya kenapa? Macam-macam mode dana pembangunan SPP, SPP, BBP, agar pembangunannya juga tidak berhenti. Dengan istilah UKT, dana DPP itu luntal kabeh, jadi operasional. Artinya tidak boleh dari UKT itu diambil dana untuk membangun secara lebih. Terus dicoba kabeh kayak operasional, bangun itu kan. Ya, saya mau dikira bangun itu, kamu berjalan dengan. Jadi akhirnya ya udah dimasukkan aja. Ini bukan. Ya karena masih baru ya. DPP masih di dalam UKT dan nanti masih dipisahkan secara perlahan. DPP itu sudah bisa mandiri. Artinya DPP itu karena mahasiswa tidak boleh ada pungutan lain selain UKT, maka pembangunan harus secara mandiri.
berarti geser rektor, selain dari rektor itu juga di pengusaha. Yang nama dewi. Itulah prinsip yang sekarang terjadi ini. Ini paradigma yang baru perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tak kuat. Sementara ini ya masih masuk di UKT, jadi Pak ini sama orang tua nggak usah protes. Ini operasional tak boleh dan membangun doa. Yang ini yang harus bangun dewi, contoh dewi, pulang dewi. Orang itu harus jadi harus profesional. Ketika profesional sudah lepas, jadi lepasnya karena profesional. Peningkatan kinerja di data semuanya itu tadi meliputi seluruh bidang secara nasional dan kita akan memulai kelas internasional dan bisa mewujudkan world class university. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di ruangan ini masih semangat atau tidak? Ini jalan. Siap? Makanya diundang semuanya itu biar tahu bahwa ini adalah semua hasil kita bersama dan kita harapkan hari berikutnya terus kita tingkatkan Yogyakarta makin baik lagi. Ini adalah hasil capaian asli pakai surga, asli Yogyakarta. Lebih kurangnya baik. Yogyakarta pada posisi medium, dikatakan rendahan kita, unggul masih menuju. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Haji Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolik laporan pertanggungjawaban atau peserta Pasuruan kepada Ketua Yayasan dan didampingi oleh pembina Yayasan Darut Taqwa. Terima kasih kami haturkan hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dengan penyerahan LPJ Rektor kepada Yayasan Darut Taqwa. Maka berakhir pula acara laporan pertanggungjawaban pada pagi hari ini. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Agus Haji Ahmad Saiful Sholah. Kepadanya kami haturkan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan dan Direktur Yayasan beserta rektor